Om Swastiastu. Kembali lagi di channel YouTube kami, Cynthia Bayu Official bersama saya Cynthia. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang fungsi inverse. Apa sih itu fungsi inverse? Nah, mari kita simak skema berikut. Anggota himpunan A dipetakan ke anggota himpunan B oleh fungsi F ini. Nah, bagaimana kalau kita balik? Anggota himpunan B dipetakan ke anggota himpunan A. Nah, inilah yang disebut dengan fungsi inverse atau fungsi kebalikan dari fungsi ini. Nah, penulisannya adalah F pangkat min 1. Ini dibaca F inverse. Jadi di video kali ini kita akan belajar bagaimana menentukan fungsi inverse dari fungsi linier, fungsi rasional, dan juga fungsi kuadrat. Mari langsung kita coba dengan contoh soal. Nah, ini merupakan fungsi linier. Apa ciri-ciri dari fungsi linier? Fungsi tersebut H tertingginya adalah 1. Nah, bagaimana menentukan inverse dari fungsi tersebut? Jadi, fx sama dengan 2x kurang 5, ini kita tulis y sama dengan 2x kurang 5. Ya, jadi fungsi inverse itu adalah fungsi kebalikan. Dari y sama dengan, kita akan ubah menjadi x sama dengan. Nah, sekarang kita pindahkan yang memiliki x seruas kiri, sedangkan yang tidak memiliki variabel x akan kita pindahkan ke kanan. Nah, jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita sederhanakan, ini kan masih negatif 2x. Supaya menjadi x saja, berarti kita sama-sama bagi negatif 2. Nah, sehingga kita dapatkan x sama dengan negatif y dikurang 5 per negatif 2. Atau bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi negatif, x sama dengan y tambah 5 per 2. Dari bentuk y sama dengan, sudah kita dapat ubah menjadi bentuk x sama dengan. Selanjutnya, kita tinggal mengganti x ini dengan f inverse dan y ini dengan x. Ya, jadi dapat dituliskan fungsi inverse dari rumus fungsi tersebut adalah f inverse x sama dengan x tambah 5 per 2. Nah, selanjutnya ini merupakan fungsi rasional. Ya, karena bentuknya itu seperti bentuk pecahan ya. Nah, bagaimana menentukan fungsi inverse-nya? Kita tulis terlebih dahulu y sama dengan 2x kurang 5 per 3x tambah 1. Nah, selanjutnya yang di bagian penyebut ini kita kalikan dengan y. Ya, sehingga dapat kita tuliskan seperti itu. Selanjutnya kita jabarkan y dikali 3x kemudian y dikali 1. Hasilnya 3xy ditambah y sama dengan 2x kurang 5. Nah, langkah selanjutnya adalah yang memiliki variabel x kita kumpulkan di ruas kiri, dan yang tidak memiliki variabel x kita kumpulkan ke ruas kanan. Sehingga dapat dituliskan seperti ini. Nah, selanjutnya ini kita faktorkan. Kita faktorkan x-nya, kita dapatkan x dalam kurung 3y dikurang 2. Nah, kalau bingung ini kenapa bisa hasilnya demikian, jadi kalau kita jabarkan x dikali 3y dan juga x dikali negatif 2 itu hasilnya adalah 3xy dikurang 2x. Ya, paham kan ya? Nah, selanjutnya ini kan masih x dikali 3y dikurang 2. Ya, supaya hasilnya menjadi x sama dengan, berarti kita harus bagi dengan 3y dikurang 2. Sehingga dapat kita tuliskan x sama dengan negatif y dikurang 5 per 3y dikurang 2. Dari bentuk y sama dengan menjadi bentuk x sama dengan. Sehingga kita tinggal mengganti x ini dengan f inverse dan y ini dan y ini kita ganti dengan x. Sehingga dapat kita tuliskan f inverse x sama dengan min x dikurang 5 per 3x kurang 2. Nah, yang terakhir adalah fungsi kuadrat. Jadi, suatu fungsi yang memiliki derajat tertingginya adalah 2, itu kita sebut dengan fungsi kuadrat.
Bagaimana cara menentukan fungsi inversnya? Kita tulis terlebih dahulu fungsi tersebut, y sama dengan x kuadrat dikurang 8x ditambah 5. Nah, selanjutnya kita sederhanakan persamaannya menjadi 0 sama dengan x kuadrat dikurang 8x tambah 15 dikurang y. Atau dapat ditulis x kuadrat dikurang 8x tambah 15 dikurang y sama dengan 0. Nah, selanjutnya apakah kalian ingat dengan rumus ini? Rumus untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Jadi dari persamaan kuadrat ini, kita dapat menentukan nilai A yaitu koefisien dari x kuadrat. Kemudian B itu adalah koefisien dari x dan C adalah konstanta. Nah, dari persamaan kuadrat ini, nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah negatif 8, dan konstantanya atau nilai C-nya adalah 5 dikurang Y. Nah, selanjutnya tinggal kita masuk ke rumus untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Ya, jadi dapat dituliskan seperti ini. Selanjutnya kita selesaikan. Min dikali min 8 plus minus akar min 8 kuadrat adalah 64. Selanjutnya negatif 4 dikali 1 adalah negatif 4. Kemudian negatif 4 kita kalikan dengan 15 dan juga negatif 4 dikali dengan negatif Y. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Nah, selanjutnya kita sederhanakan kembali. 64 dikurang 60. Kita dapatkan 4. Nah, selanjutnya kita faktorkan ini. 4 ditambah 4Y. Kita faktorkan menjadi 4 dikali 1 ditambah Y. Nah, selanjutnya akar dari 4 berapa? Ya, 2. Sehingga kita dapat tuliskan X sama dengan 8 plus minus 2 akar 1 tambah Y per 2. Nah, selanjutnya barulah dapat kita sederhanakan. Kita sama-sama bagi 2. 8 kita bagi 2, 2 kita bagi 2, dan 2 yang penyebut ini kita bagi dengan 2. Sehingga hasilnya adalah X sama dengan 4 plus minus akar 1 ditambah Y. Nah, dari bentuk Y sama dengan, kita telah berhasil mengubahnya menjadi bentuk X sama dengan. Nah, selanjutnya dapat kita ubah X ini dengan F inverse, dan Y di sini kita akan ubah dengan X. Sehingga dituliskan fungsi inversenya adalah F inverse X sama dengan 4 plus minus akar 1 ditambah X. Ini berarti fungsi inversenya ada 2, yaitu F inverse X sama dengan 4 ditambah akar 1 ditambah Y, atau F inverse X sama dengan 4 dikurang akar 1 ditambah Y. Nah, bagaimana sampai sana sudah bisa kan menentukan fungsi inverse dari fungsi linear, fungsi rasional, dan juga fungsi kuadrat? Agar lebih memahami kembali, silakan kalian berlatih soal secara mandiri ya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan ketik di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.